Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hari ini kita bisa kembali berkumpul ya, insyaallah malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang lagi isu banget hari ini, yang lagi booming ya. Jadi malam hari ini yang akan menemani bincang-bincang kita yaitu Bung Subaidi. Bagaimana kabar Bung Subaidi? Alhamdulillah Baik. Jadi bagaimana di kemarin? Ya, ikut bergelora jiwanya ya, euforianya terasa. Ikut bangkit ya sebagai pemuda. Jadi beliau ini adalah seorang aktivis lembaga dakwah kampus ya, yang bergerak di kalangan mahasiswa mendakwakan Islam, ya, mendakwakan pemikiran Islam dan penerapannya. Ya. Jadi Bung Subaidi ini sebenarnya sangat luar biasa ya, lama berkecimpung di pergerakan mahasiswa. Jadi masih terasa hari ini gejolak mahasiswa yang kemarin. Ya. Mengenai gejolak yang kemarin, jadi malam hari ini insya Allah kita akan memperbincangkan terkait dengan buruh ya, terkait dengan gejolak masyarakat yang terjadi hari ini. Alhamdulillah yang Bung Subaidi sendiri yang backgroundnya aktivis dakwah ya. Jadi persoalan hari ini itu malam hari ini menyangkut bagaimana Islam memandang kaum buruh ya. Sebelum itu saya minta tanggapan Bung Subaidi, bagaimana tanggapan Bung Subaidi selaku mahasiswa, aktivis mahasiswa memandang gejolak mahasiswa kemarin dan para buruh yang turun ke jalan gitu, menyikapi satu aturan yang baru-baru diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana Bung Subaidi? Ya. Tindakan kemudian yang dilakukan oleh para intelektual, sebut saja mahasiswa dan buruh, kemudian sebagai bentuk kekecewaan terhadap undang-undang yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Jadi permasalahan ini kemudian mengakibatkan adanya protes keras dari buruh dan para intelektual. Jadi intinya gejolak kemarin itu ada salah satu pihak yang dirugikan atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Ya seperti itu. Ya, kita melihat bahwa banyak kemudian pendapat juga dari para ahli yang mengatakan bahwa memang dalam perancangan undang-undang ini cenderung menguntungkan pihak investor. Ini pandangan para ahli politik seperti itu. Dan merugikan pihak buruh. Pihak buruh. Makanya buruh turun ke jalan. Nah, terkait dengan tanggapan Bung Subaidi tadi ya, mengenai gejolak yang terjadi kemarin. Jadi sebenarnya bagaimana ya, sesuai dengan tema kita hari ini, sebenarnya bagaimana dalam Islam itu memandang buruh, memandang kaum buruh ini ya, bagaimana Bung Subaidi? Pertama, dalam Islam sendiri itu kaum buruh itu dikatakan apa? Ijarah buruhan ya. Hukum itu mubah. Islam kemudian sangat menghargai dan betul-betul memperhatikan kaum buruh. Jadi intinya dalam Islam itu ada yang namanya perburuhan ya. Ada mengupah ya, ada dalam Islam. Ya, lanjut. Islam sendiri sangat memperhatikan kaum buruh ini. Sebagaimana salah satu hadis yang langsung saya transfer mengatakan bahwa gajilah atau upahlah pekerja atau buruh sebelum keringatnya kering. Jadi upahnya disegerakan. Upahnya disegerakan. Perhatian sekali. Terus kemudian ada aspek-aspek yang harus diselesaikan, dituntaskan sebelum kemudian kita mengupah para buruh ini atau mempekerjakan para buruh ini. Yang pertama itu
kontrak jenis pekerjaan, lama pengerjaan antara buruh dengan majikan, sebut saja majikan dalam Islam, harus jelas, harus dituntaskan. Iya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Islam ya. Harus betul-betul itu sudah matang. Iya. Terus yang kedua itu majikan tidak boleh kemudian melakukan pengurangan upah secara sepihak dan menunda-nunda pemberian upah kepada si pekerja. Iya. Nah, Islam pun sangat memperhatikan itu. Nah, selanjutnya majikannya sendiri harus mengupah si pekerja ini sesuai dengan kadar atau jenis pekerjaannya. Seberapa keras para pekerja ini melakukan suatu pekerjaan di bidangnya ataupun sesuai dengan keahliannya. Jadi harus sesuai dengan kinerjanya. Sebesar itulah upah yang diberikan oleh majikan kepada pekerjaan. Ya, jadi kembali ke hal-hal penting tadi, berarti memang harus ada kejelasan antara pengusaha dengan buruh atau majikan dengan pekerjanya, seperti waktunya, jenis pekerjaannya, seberapa digaji. Dan tentunya hal ini harus menjadi akad dan kesepakatan bersama. Jadi nah tadi kita sudah singgung sedikit masalah upah. Jadi sebenarnya apa yang bisa menjadi sebuah perbedaan, bagaimana cara Islam itu memperhatikan upah buruh, atau memang ada perbedaan bagaimana Islam mengupah buruh atau pemerintah saat ini menerapkan upah begitu. Perbedaan antara pemerintah mengupah dengan perspektif Islam itu sendiri bagaimana mengupah. Saya rasa ketika kemudian kita sudah menimbang atau melihat atau membaca bagaimana Islam mengupah buruh, seperti yang saya jelaskan tadi, Islam mengupah buruh sesuai dengan kadar pekerjaannya, seberapa keras yang dikerjakan, jenis kerja ya. Contohnya misalnya seorang penggali sumur yang medannya itu tanah yang lunak, akan digaji sesuai dengan kadar pekerjaannya. Dan pekerja yang menggali sumur di tanah yang keras akan pula digaji sesuai dengan kadar pekerjaan. Jadi otomatis ada perbedaan. Jadi upah itu bisa dibedakan dengan betapa kerasnya kadar keras itu ya. Pekerjaan. Intensitas pekerjaannya bagaimana, kesulitan kerjanya. Seperti tadi analoginya, bagus banget tadi analoginya antara penggali sumur di tanah lunak dan penggali sumur di tanah keras. ini pekerjaannya sama. Tapi karena medan atau kesulitan pekerjaan jadi dibedakan. Sangat luar biasa. Islam seperti itu, memang Islam seperti itu. Jadi Islam seperti memperhatikan kaum buruh. Sedangkan itu fakta dan realita dari banyak kalangan kemudian para analisis di negara kita melihat bahwa di negara kita ada namanya standar upah minimum di tiap-tiap daerah. Jadi di tiap-tiap daerah itu berbeda cara mengupah, meskipun jenis pekerjaannya itu sama. Standar gaji di tiap-tiap daerah itu sudah ada untuk buruh ya. Sudah ada ditentukan. Jadi misalnya seperti yang saya analogikan tadi di Islam, meskipun misalnya jenis pekerjaannya sama, menggali sumur di tanah yang lunak dan di tanah yang keras, akan tetapi sudah ada standar minimum sebelumnya. Jadi dengan adanya standar dari pemerintah, entah mau keras atau tidak, penting pekerjaannya sama, ikuti standarnya. Ikuti standar, jadi akan digaji sama. Pantas buruh kesulitannya. Seperti dari penjelasan Bung Subedi ini, saya rasa kita sudah mendapatkan beberapa
perspektif Islam terhadap kaum buruh ya. Jadi Islam itu seperti yang dipaparkan memang sangat perhatian dengan kaum buruh ya, sangat negara hadir ya, seperti mengatur bagaimana kehidupan kaum buruh, bagaimana gajinya ya, bagaimana kontraknya. Karena kan kita lihat hari ini dengan kacamata kita sebagai mahasiswa ya, atau kacamata para intelektual, bahwa pemerintah hari ini itu sangat tidak adil antara buruh, memperlakukan buruh dengan memperlakukan pengusaha ya, cenderung merugikan buruh dan cenderung mengistimewakan pengusaha dengan alasan investasi, mengundang investasi ke Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya persoalan buruh ini kita tahu sendiri kan persoalan yang sudah lama, tidak hari ini saja ya kan, persoalan buruh, dan berganti presiden pun persoalan buruh itu selalu muncul di permukaan ya. Makanya serikat buruh ada karena untuk membentengi kezaliman para penguasa gitu ya. Jadi sebenarnya karena ini selalu berulang ya, jadi sebenarnya titik masalahnya ini ada di mana gitu ya, agar sama-sama enak tuh buruh dan pengusaha. Bagaimana titik masalahnya itu sebenarnya dari mana? Karena terulang terus ini. Ya, tepat sekali sebenarnya yang bisa Pian tanyakan. Jadi sebenarnya yang menjadi akar dari permasalahan ini itu apa sih? Jadi intisar dari permasalahan ini adalah sistemnya. Sistem yang diterapkan atau sistem yang dipakai oleh negara kita, di mana sistemnya yang kita pakai itulah sistem demokrasi kapitalis. Betul sekali. Sistem demokrasi kapitalis. Dari judul ataupun sistemnya sendiri ini sudah bisa dilihat dari judulnya. Kita sudah bisa menebak di mana kapitalis sangat mesra dengan oligarki, pada pengusaha seperti itu. Jadi kemudian sistem yang kita pakai itu memberikan peluang kepada para pemimpin ataupun anggota legislatif sebagai jembatan yang menjembatani masyarakat ke pemerintah itu melakukan kecurangan yang mungkin mereka pandang baik, tapi masyarakat tidak. Apalagi kan kemarin kita sudah lihat ya bagaimana itu katanya DPR yang Dewan Perwakilan Rakyat, kita diwakili sama mereka ya. Tapi ketika ada rakyat ingin katanya sih interupsi ya, matikan mikrofonnya ya. Jadi sebenarnya mereka kan pihak-pihak yang menentukan hukum ya. Sebenarnya memang ada yang salah dari itu ya, dari pengambilan hukum atau dari mananya gitu. Sebenarnya mungkin bisa saja orang yang berada di anggota DPR orangnya baik-baik, cuman karena yang namanya ada unsur kepentingan atau apa? Ada celah dan kesempatan. Meskipun di dalam tapi ada celah dan kesempatan sehingga bisa mendorong adanya kecurangan karena kemudian ada tujuan terselubung yang dicapai seperti itu. Makanya kita tahu sendiri kan di DPR itu kan ada beberapa partai beberapa dari fraksi-fraksi berbagai partai. Kita tidak menuduh yang jelek-jelek itu ya. Cuma mungkin persoalannya mantan napi, mantan artis kan terkumpul di sana mungkin ya. Jadi kenapa bisa sih aturan yang kadang-kadang aturan yang mereka terapkan itu sering merugikan masyarakat itu? Apakah memang mereka itu punya kapasitas untuk menentukan hukum bagi kita yang umat atau bagi manusia? Bagaimana? Karena sebenarnya hukum dari demokrasi inilah hukum buatan manusia. Jadi manusia bisa mempoles ataupun bisa merubah-rubahnya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan misalnya ada keinginan yang ingin dicapai. Jadi wajar saja ya kalau misalnya ada kecurangan-kecurangan dan ada yang menguntungkan pihak yang satu dan pihak yang lain, karena memang di demokrasi ini hukum manusia memberikan kesempatan kepada kita untuk mengubah-ubah. Jadi intinya manusia itu memang tidak punya kapabilitas ya menentukan hukum bagi masyarakat atau menentukan hukum hidup sehari-hari
tidak punya ya, tidak punya, apalagi banyak kepentingan. Nah, oke. Jadi kita bisa tangkap bahwa akar masalahnya itu memang dari sistemnya ya, sudah cacat bawahan, sistem. Dari judulnya saja kan, kapitalisme itu kita tahu bahwa syarat akan oligarki tadi, Iya. tangan-tangan tidak kelihatan. Nah itu mungkin sudah barang umum bagi ya mungkin bukan kalangan pegiat dakwah juga ya, mungkin kalangan pergerakan lain itu mereka sudah mengerti bahwa siapa-siapa di belakang ini di negara kapitalis ya, negara kapitalis siapa-siapa di belakang mereka. Oke. Jadi akar masalahnya itu adalah di sistemnya ya, sistem yang mungkin sudah cacat secara sistematik, yang mungkin ya tidak akan ada perubahan kalau memang sistem ini diterapkan, mungkin begitu ya. Seperti itu. Nah sekarang kita tahu akar masalahnya, nah bagaimana solusinya? Nah, kita sudah tahu ya, sistem apa lagi kalau bukan demokrasi itu yang harus kita terapkan, atau mungkin ada pandangan lain dari Bung Subedi, solusinya gimana? Ya, sebenarnya sebagaimana yang penjelasan yang awal-awal tadi yang saya berikan, akar dari permasalahan adalah sistem demokrasi. Jadi sistemnya untuk kemudian menghapus atau menghilangkan seluruh permasalahan itu, kita harus mengganti sistem. Ganti sistemnya. Kita harus ganti sistemnya. Dengan apa? Dengan sistem yang kemudian ulama sampaikan kepada kita adalah sistem Islam. Kita harus kembali kepada pemerintahan Islam, kehidupan Islam. Kita harus melanjutkan kembali kehidupan Islam sebagaimana yang telah Rasulullah SAW terapkan pada beliau. Nah, itu maka jadi sejalan dengan apa yang disampaikan Rasul ya, dan sejarah membuktikan bahwa memang saya juga sudah pernah sering mendengar literatur bahwa Islam itu pernah membentuk sebuah negara sampai terakhir itu 1924. Jadi memang Islam punya kapabilitas ya mengatur negara begitu. Ya. Memang kalau dalam kajian Islam kan kita sudah mengetahui bahwa Islam itu adalah penyempurna dari seluruh agama. Kitabnya sendiri adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kita diberikan amanah untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Nah, tapi hari ini kita sudah tahu jauh dari jauh dari dua arahan dari Rasulullah SAW. Bahwasanya semuanya hukum yang diambil, sistem yang akan diterapkan di masyarakat itu penggaliannya dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berarti kalau begitu Islam tidak rahmatan lil alamin dong kalau gitu ya. Kalau tidak diterapkan kan syaratnya itu harus kafah gitu. Jadi menyeluruh. Jadi solusinya adalah kembali ke kehidupan Islam, melanjutkan kehidupan Islam seperti yang berarti sejalan dengan tema kita malam ini ya, bagaimana Islam memandang kaum buruh. Tadi berarti Islam berarti adalah buruh saja diperhatikan ya, berarti memang Islam itu mampu mengatur aspek seperti tadi ya, sisi kenegaraan. Jadi kita harus kembali pada Islam ya. Jadi betul Islam sangat detail memperhatikan, sangat detail. Jadi negara memang hadir ya, negara hadir, pemerintah hadir, dan intinya seluruh aspek itu saling terkait, saling kemudian membantu. Jadi bisa dijamin bahwa ketika Islam diterapkan itu antara pengusaha dengan buruh itu sama-sama maksudnya adil, terjamin hidupnya, tidak ada yang diuntungkan satu pihak, tidak ada yang dirugikan satu pihak gitu. Dari pengaturan negara tadi ya, bisa dijamin ya. Saya yakin bahwa Islam mampu, karena kemudian yang menjadi panutan kita adalah sumber yang betul-betul berasal dari wahyu. Bukan campur tangan manusia. Oh, iya. Sangat luar biasa ya. Luar biasa. Oke, mungkin saya juga sampai excited dengan penjelasan dari aktivis dakwah kita ya, Bung Subedi. Jadi solusi paling mendasar titik masalah dari persoalan hari ini itu adalah sistem ya, yang sudah cacat bawahan tuh. Dari judulnya saja sudah tahu ya, kapitalisme. Siapa di belakangnya kan? Dan solusinya
ganti sistem dengan sistem Islam ya. Dan sistem Islam ini kita tahu ya, kita bisa membaca sejarah dan sejarah tidak bisa berbohong bagaimana Islam itu pernah mengatur negara selama 1300 tahun, agama yang komplit pengaturannya hingga ke ranah negara sampai ke ranah individu sendiri itu ya. Luar biasa. Jadi solusinya kembali ke Islam. Ya. Mungkin kita sudah mendapat jawaban yang mungkin sangat luar biasa dari Bung Subedi ya. Kalau untuk bagaimana Islam dan bagaimana demokrasi, mungkin kita bagaimana kita kembali ke Islamnya, bagaimana Islam menjawab permasalahan itu mungkin bisa menjadi acuan bagi kita di bincang-bincang berikutnya ya. Atau mungkin bisa jadi acuan teman-teman bagaimana menyelesaikan masalah hari ini dengan apa tadi, ganti sistemnya, ganti sistem ke Islam ya. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman. Insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bincang-bincang hari ini mungkin kita sudahi dulu ya. Sudah dulu. Sampai ketemu lagi di edisi atau episode berikutnya dengan tema dan pembahasan yang insyaallah kalian semua butuhkan. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan Indonesia juga semakin sehat, dan masyarakatnya semakin waras ya, dan pemerintahnya semakin sadar dan kembali kepada sesuatu yang harus diemban oleh manusia ya, kembali kepada Islam intinya. Bung Subedi ini kembali pada Islam dan itu akan memecahkan semua masalah. Oke, sampai di situ pembahasan malam ini. Bila kita hidayah, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.